Halo anak-anak hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum memulai pembelajaran, biasakan berdoa terlebih dahulu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Muatan pelajarannya ilmu pengetahuan sosial atau IPS tentang keragaman agama. Nah, anak-anak yang hebat, ada 6 agama yang diakui di Indonesia secara resmi. Apa saja itu? Yang pertama ada agama Islam. Yang kedua ada agama Kristen. Selanjutnya yang ketiga ada agama Katolik. Keempat ada agama Hindu. Yang kelima ada agama Buddha. Dan yang keenam ada agama Konghucu. Nah, anak-anak hebat, selanjutnya kita bahas satu persatu ya. Apa saja kitab suci, tempat ibadah, serta hari besar keagamaan dari masing-masing agama tersebut. Nah, kita mulai saja dari yang pertama, agama Islam. Agama Islam memiliki kitab suci yang disebut Al-Quran. Untuk tempat ibadah umat Islam, yaitu di masjid. Dan hari besar keagamaan umat Islam, antara lain yang pertama ada Idul Fitri. Idul Fitri dilaksanakan 1 Syawal pada penanggalan Hijriyah. Sebelum merayakan Idul Fitri, umat Islam melaksanakan ibadah puasa terlebih dahulu selama 1 bulan. Ya, yang kedua, hari besar keagamaan umat Islam ada Idul Adha. Idul Adha disebut juga Lebaran Haji atau Hari Raya Kurban. Nah, yang ketiga adalah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan perjalanan Nabi Muhammad dari bumi hingga langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha dalam semalam untuk menerima perintah sholat. Dan yang keempat ada Maulid Nabi. Maulid Nabi merupakan peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW. Oke, sekarang kita lanjut ke agama Kristen. Agama Kristen memiliki kitab suci yang disebut Alkitab. Untuk tempat ibadahnya di gereja. Dan hari besar keagamaannya antara lain yang pertama ada Hari Natal. Hari Natal diperingati setiap 25 Desember yang merupakan peringatan hari kelahiran Yesus. Yang kedua ada Jumat Agung. Merupakan hari peringatan penyaliban Yesus Kristus. Yang ketiga ada Hari Paskah, yaitu perayaan kebangkitan Yesus Kristus pada hari ketiga setelah penyaliban. Yang keempat, kenaikan Isa Al-Masih, merupakan peringatan peristiwa yang terjadi 40 hari setelah kebangkitan Yesus. Oke, kita lanjut. Agama Katolik. Agama Katolik, kitab sucinya juga Alkitab. Tempat ibadahnya juga di gereja. Untuk hari besar keagamaannya sama seperti agama Kristen, yaitu Natal, Jumat Agung, Paskah, serta kenaikan Isa Al-Masih. Oke, lanjut kita ke agama Hindu. Untuk agama Hindu memiliki kitab suci yang disebut Weda. Sedangkan tempat ibadahnya di pura. Untuk hari besar keagamaan umat Hindu, antara lain yang pertama ada Hari Raya Nyepi. Hari Raya Nyepi dirayakan setiap tahun baru Saka. Biasanya umat Hindu akan berdiam diri di rumah tanpa melakukan aktivitas apapun selain berdoa dan introspeksi diri. Nah, hari besar keagamaan yang kedua
ada Hari Saraswati. Nah, ini dipercayai sebagai hari turunnya ilmu pengetahuan yang suci. Selanjutnya, hari besar keagamaan yang ketiga ada Pager Wesi. Nah, dalam perayaan ini, manusia diharapkan bisa melindungi diri dengan bahan dasar yang kuat hingga tahan dari segala gangguan. Bahan dasar yang dimaksud adalah ilmu pengetahuan. Nah, kita lanjut ke agama Buddha. Agama Buddha memiliki kitab suci yang disebut Tripitaka. Untuk tempat ibadahnya di vihara. Sedangkan hari besar keagamaan umat Buddha antara lain yang pertama ada Hari Raya Waisak. Nah, dianggap sebagai perayaan hari lahir Buddha. Ini diperingati untuk merenungkan dan menghayati kembali perjuangan hidup Buddha Gautama. Selanjutnya yang kedua ada Hari Asada untuk memperingati penyampaian khutbah pertama Sang Buddha. Nah, hari besar keagamaan umat Buddha yang ketiga ada Hari Katina. Hari Katina merupakan hari bakti umat Buddha kepada Sangha. Oke, selanjutnya kita ke agama Konghucu. Agama Konghucu memiliki kitab suci yang bernama Sisu Wujing. Sedangkan tempat ibadahnya di kelenteng. Untuk hari besar keagamaannya antara lain yang pertama ada Imlek. Imlek merupakan tahun baru umat Konghucu. Biasanya terdapat tradisi pembagian angpau setelah sembahyang di kelenteng. Nah, yang kedua, hari besar keagamaannya ada Cap Gomeh. Ini merupakan upacara sembahyang kepada Tuhan untuk mengucapkan terima kasih dan memulai kehidupan yang baru. Nah, anak-anak ibu yang hebat, berikut tadi merupakan 6 agama resmi yang diakui di Indonesia. Pelajaran IPS minggu lalu tentang mencari informasi tentang suku bangsa. Simak ya, minggu lalu bahas tentang keberagaman budaya yang sudah dibahas tentang tarian tradisional dari Indonesia dan alat musik tradisional. Sekarang kita akan bahas tentang mengamati keberagaman senjata tradisional. Pada zaman dahulu, masyarakat Indonesia melakukan perburuan untuk mendapatkan hewan sebagai sumber makanan. Senjata tradisional yang dimiliki masing-masing daerah merupakan unsur budaya daerah. Pada zaman dahulu, kegunaan senjata untuk yang pertama, berburu hewan di hutan, yang kedua, mempertahankan diri dari serangan musuh, yang ketiga, berperang melawan musuh. Sedangkan untuk zaman sekarang digunakan untuk yang pertama, perlengkapan pakaian adat, yang kedua, properti dalam tarian. Maksudnya itu senjata tradisional digunakan untuk hiasan. Yang ketiga, pertunjukan tradisional seperti wayang orang. Yuk kita amati senjata tradisional yang ada di Indonesia sambil memperhatikan bentuknya. Pastinya tiap daerah akan berbeda-beda. Yang pertama, lihat sebelah kiri ada badik dari Sulawesi Selatan. Yang kedua, ada rencong dari Aceh. Yang ketiga, ada kujang dari Jawa Barat. Coba dilihat dari ketiga senjata tradisional tersebut berbeda-beda kan? Lihat, kalau di badik ada coraknya di bagian dalamnya, di bagian pisaunya itu. Yang kedua, yang rencong itu ada corak ukiran, ada di bagian penutup dan di gagangnya. Kalau untuk kujang, lihat itu hanya ukiran saja di sarungnya dan di bagian mata pisaunya. Kita lanjut ya. Ada parang
parang sawaluku dari Maluku, yang ada pisau belati dari Papua. Nah, untuk yang parang sawaluku dari Maluku dan pisau belati, lihat perbedaannya, beda jauh kan. Kalau untuk dari Papua, dia seperti ada rambut-rambutnya. Kalau untuk Maluku, dia memakai ukiran di gagang pegangan pisaunya. Jadi, anak-anak ibu yang hebat, meskipun kita berbeda agama, suku, dan keyakinan, ibu harap kita semua tetap bisa bersatu dan saling bertoleransi, saling menghargai antar umat beragama. Nah, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita. Terima kasih anak-anak hebat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.